menjawab tegas apologet sok pintar. Yesus dipaksa menjadi Tuhan. Mari kita simak penjelasan ngawur berikut ini. Inilah 4 huruf yang diubah di dalam Alkitab oleh tangan manusia sehingga Yesus dipaksa menjadi Tuhan. Ini Alkitab sendiri ya yang bilang, bukan saya. Mari kita lihat ayat mana sih yang diubah sehingga Yesus dipaksa menjadi Tuhan, yaitu di Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini dia guys, 4 huruf yang diubah. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan guys. Mari kita lihat di Alkitab terbitan tahun 1969 ya guys. Di situ Yesus mengaku dirinya Tuhan. Bukan Tuhan ya guys, tapi Tuhan, T-U-A-N. Oke guys, hati-hati ya guys, mulut kalian akan dituntut oleh Yesus atau Nabi Isa karena dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Justru kalianlah yang mengubah ayatnya seolah-olah Yesus mengaku dirinya Tuhan. Saya melihat sekaligus memperhatikan saudara-saudara kami dari luar kekristenan masih saja tetap permanen gagal paham, tertutup dan terkunci hati pikirannya untuk mengerti dan memahami siapa Yesus bagi orang-orang Kristen. Mereka selalu ngotot dan ngeyel untuk menyampaikan opini sesat, pemikiran dan pendapat keliru yang mereka miliki, sekaligus mereka tuduhkan itu sebagai konsep yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Terus terang, saya sangat miris dan prihatin melihat saudara-saudara kita ini. Mereka selalu sibuk mencampuri urusan doktrin ajaran Kristen. Jangan-jangan mereka ini merasa tidak percaya diri dengan doktrin ajaran kitab suci, nabi, agama, keyakinan mereka, kalau tidak berjuang mati-matian, berupaya dengan sekeras tenaga dan kekuatan untuk menyalahkan orang-orang Kristen. Tapi saya mau kasih tahu, 6 sampai 7 abad sebelum munculnya orang-orang ini, orang-orang Kristen sudah eksis dalam iman, dalam doktrin, ajaran yang bersumber dari data dan fakta Alkitab. Hanya orang-orang yang merasa diri pintar, yang sok tahu, yang selalu berkeras hati, model apologet yang sok pintar, yang sudah kita simak tadi penjelasan ngawur, nyeleneh, menyimpang dan menyesatkan. Saya perlu memberikan kata dan kalimat yang tegas untuk menyadarkan, semacam menyetrum saudara-saudara dari luar Kristen, karena Anda tetap permanen gagal paham dengan apa yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Jangan paksakan doktrin ajaranmu kepada orang-orang Kristen. Berulang-ulang berbusa-busa mulut saya menegaskan, engkau meyakini tiada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan itu, atau Tuhan itu Allah. Kita hargai, kita hormati keyakinanmu. Tapi jangan paksakan. Pokoknya tidak boleh ada yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Itu keyakinanmu, itu kitab sucimu, itu doktrin ajaranmu. Jangan ngotot, jangan ngeyel. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bagi kami orang-orang Kristen, sudah sering saya tegaskan, Allah
Allah yang disapa dengan Bapa itu Tuhan berbeda sama sekali makna dan artinya secara teologis dengan Yesus itu Tuhan. Itu berbeda sama sekali. Oleh karena tidak mengerti dan tidak memahami atau barangkali memaksakan kehendak terkait dengan menyamakan hal ini, itulah kesesatan, kekeliruan dan kegagalpahamanmu terkait dengan ajaran Kristen. Siapapun engkau, apakah sudah punya nama di tingkat internasional, nasional, lokal, saya mau katakan, Anda semua tidak tahu apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen. Anda hanya ngotot memaksakan doktrin ajaranmu harus diikuti oleh orang-orang Kristen. Kami tidak sepicik, sedangkal, semiskin, sebodoh itu dalam berpikir. Justru saya curiga dan ragu, sekaligus miris dan prihatin kepada saudara-saudara kami dari luar Kristen, di mana Anda mengaku sebagai agama logika, agama akal budi, agama rasio, tapi realita kenyataannya tetap punya pemikiran yang miskin, dangkal, dan sempit. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh apologet yang sok pintar ini. Beliau berkata begini, 4 huruf yang diubah oleh tangan manusia sehingga Yesus dipaksa menjadi Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang memaksa Yesus menjadi Tuhan atau mengangkat, melantik, membuat Yesus menjadi Tuhan. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan itu. Alkitablah yang memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa Yesus itu Tuhan. Apalagi nanti ada yang nyeleneh, ngawur seperti model Ustadz Abdul Somad, demikian juga Haja Irena Handono. Untuk pertama kali Yesus diangkat menjadi Tuhan, dilantik jadi Tuhan tahun 325 Masehi di Konsili Nikea Konstantinopel. Ini kesimpulan yang super ngawur. Orang Kristen manapun di dunia ini tidak pernah meyakini seperti itu. Kalau ada klaim seperti itu, pasti sesat, pasti keliru, pasti salah. Kenapa demikian? Berulang-ulang saya sampaikan, pada peristiwa malaikat Tuhan diutus oleh Allah Bapa kepada para gembala yang ada di padang Efrata. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat itu menyaksikan bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kami percaya dengan pengakuan malaikat, dan pengakuan malaikat itu dituliskan oleh Dr. Lukas sebagai penulis Injil Lukas. Nah, sekarang kita fokus dulu 4 huruf yang diubah oleh tangan manusia sehingga Yesus dipaksa menjadi Tuhan. Ini merupakan satu cara pendekatan memahami Alkitab secara picik, dangkal, dan miskin. Tapi seolah-olah orang ini begitu lancar berbicara, tetapi apa yang dikatakan dan dikalimatkan ngawur semua. Kami tidak pernah fokus kepada terjemahan. Mau diterjemahkan itu Tuhan, mau diterjemahkan itu Tuhan, tidak ada masalah, tidak terusik, terganggu seujung rambut pun orang-orang Kristen. Gak ada itu. Karena jelas bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Arab Rob, bahasa Yunani itu Kurios, bahasa Jawa Gusti. Bisa diartikan juga junjungan
raja, dan yang lebih relevan kontekstual artinya adalah sebagai penguasa. Yesus itu disebut Tuhan atau Tuhan sama saja bagi kami. Tidak ada perbedaan, hanya maknanya dan ruang lingkup otoritas kuasanya itu yang perlu diperhatikan, termasuk oleh apologet yang sok pintar ini, tong kosong nyari bunyinya. Sekali lagi saya ulangi, kami orang-orang Kristen tidak pernah terganggu dan terusik. Mau Anda artikan Lord, Kurios, Rob, Gusti itu sebagai Tuhan atau Tuhan, tidak masalah bagi kami. Ketika Anda melihat ada terjemahan Alkitab tahun 1969, di situ Yesus mengaku dirinya Tuhan, bukan Tuhan, itu terjemahan. Anda tergantung kepada terjemahan. Itulah kebodohan, kepicikan, dan kedangkalan berpikir Anda dalam menggali, mengeksplorasi Alkitab, tetapi merasa paling pintar. Realita kenyataannya tong kosong nyaring bunyinya. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, ini serius. Saudara-saudaraku orang Kristen dimanapun berada harus mengerti dan paham ini. Nanti mereka akan terus menjejali konsep itu di media sosial, supaya orang-orang Kristen nanti luntur imannya, terganggu kepercayaannya, akhirnya beralih. Jangan. Karena kita harus mengerti dan memahami Yesus itu disebut Tuhan, tidak berarti otomatis Yesus itu Allah. Karena apa? Ketuhanan Yesus terkait dengan kepenguasaan Yesus. Kita tahu Allah itu transenden, gaib, roh, supernatural, tidak terlihat. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh Allah itu diberikan kepada Yesus. Jadi mau diartikan Tuhan maupun Tuhan tidak masalah. Karena orang Kristen tidak hanya mendasarkan keyakinannya dari Yohanes 13 ayat 13. Tapi bagaimana mengartikan Yohanes 13 ayat 13? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini pengakuan Yesus langsung. Mau Anda artikan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Silakan. Tapi Tuhan yang bagaimana dulu? Disinilah letak kedangkalan, kepicikan berpikir dari apologet yang sok pintar ini, tapi tong kosong nyari bunyinya. Tuhan bagi saya dengan Tuhan bagi Pak Jokowi, dengan Tuhan bagi Charles di Inggris sana berbeda. Tuhan bagi saya artinya penguasa di keluarga saya. Tuhan bagi Bapak Presiden Jokowi penguasa di Indonesia. Tuhan bagi Charles itu pengertiannya penguasa di Inggris. Tuhan bagi Yesus artinya apa? Alkitab menerangkan Alkitab. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Berarti segala kuasa, unlimited. Bukan hanya kuasa yang diberikan, segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Jadi kuasa di situ kekuasaan atau ketuhanan. Itu pengertiannya. Tapi di otak dari saudara-saudara kami luar Kristen, Tuhan berarti Allah. Bukan. Yesus itu Allah dalam eksistensi sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi Yesus itu Tuhan artinya penguasa. Penguasa di mana? Penguasa atas sorga dan bumi. Pertanyaan saya, adakah nabi, rasul, utusan, imam
raja yang punya kuasa atas sorga dan bumi, tunjukkan kepada saya siapa. Baik zaman dahulu, dari sejak Adam dan Hawa sampai zaman sekarang, bahkan sampai Kristus datang pada kali kedua menjadi hakim yang adil. Adakah yang punya kuasa atas sorga dan bumi? Jawabannya sudah pasti tidak ada. Jadi mau Anda artikan Tuhan atau Tuhan, tidak ada masalah bagi kami. Tapi yang jelas ruang lingkup otoritas, kuasa, powernya berkuasa atas sorga dan bumi. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 berkata begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Setiap lutut bertekuk lutut atau sujud menyembah, baik yang ada di atas, baik yang di bumi maupun di bawah bumi. Itulah kekuasaan Yesus. Itulah ketuhanan Yesus. Jadi bukan kami orang-orang Kristen yang memaksa Yesus menjadi Tuhan. Enggak ada itu. Jangan aneh-aneh lah kesimpulannya. Seolah-olah pintar tetapi dangkal, miskin dan menyesatkan. Nah, beliau berkata begini, hati-hati ya, mulut kalian akan dituntut oleh Yesus atau Nabi Isa, karena dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Ini kacau lagi. Di dalam Alkitab banyak orang dari berbagai latar belakang menyebut, menyapa, memanggil Yesus Tuhan. Dan Yesus tidak pernah menolak. Kok Anda bilang hati-hati mulut kalian akan dituntut oleh Yesus? Di zaman Yesus sendiri pun bertatap muka dengan banyak orang mengakui dia Tuhan. Enggak pernah ada masalah. Mulut mereka tidak dituntut, tidak disalahkan, tidak dimarahi oleh Yesus. Bahkan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, apa yang dilakukan oleh Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Itu merujuk kepada Yesus yang di hadapannya. Apakah mulut Thomas dituntut oleh Yesus? Gak ada. Justru Yesus menerima pengakuan, testimoni, kesaksian, dan penyembahan dari Thomas. Jadi jangan aneh-aneh. Kami lebih percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Kami lebih percaya apa yang dikatakan oleh banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Termasuk kami lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Thomas pengakuannya terkait dengan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, daripada anda-anda yang cetek, miskin, dangkal, dan tidak ada ilmunya, tong kosong nyaring pujinya. Justru kalian yang mengubah ayatnya seolah-olah Yesus mengaku dirinya Tuhan. Inilah fitnahmu yang sangat keterlaluan. Gak pernah kami mengubah-ubah ayat. Mau Anda artikan Tuhan, Anda artikan Tuhan yang jelas bahasa Inggris Lord, bahasa Yunani Kurios, bahasa Arab Rob, bahasa Jawa Gusti, penguasa, raja, junjungan, gak ada masalah. Yang penting ruang lingkup kekuasaannya itu di mana. Dan itulah yang membedakan Yesus dari para tokoh agama, tokoh negara, tokoh pemimpin apapun di dunia ini dari dulu sejak Adam sampai nanti Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya Wahyu 19 ayat 16 berkata begini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Raja di atas segala raja, itulah Tuhan. Tuan di atas segala tuan, itulah Tuhan.
Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi. Belum lagi nanti saya bongkar terkait dengan praeksistensi Yesus, keberadaan kekal Yesus. Yesus itu dalam keberadaan sebagai firman, pencipta segala sesuatu. Yesus itu berkuasa memberikan hidup yang kekal. Yesus itu sudah ada sebelum Abraham jadi. Yesus itu sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Yesus itu sudah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Itu tidak berbicara merujuk kepada tubuh jasmani fisik kemanusiaan Yesus, tetapi merujuk kepada eksistensi kekal Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah atau sebagai anak Allah. Saya ulangi sekali lagi pernyataan dari saudara kita yang ngawur ini. Hati-hati ya, mulut kalian akan dituntut oleh Yesus atau Nabi Isa. Ini lagi, disama-samakan lagi Yesus dengan Nabi Isa. Kalau Yesus yang di Alkitab atau Isa yang di Alkitab itu sama. Tapi kalau Yesus atau Isa di Alkitab mau disamakan dengan yang lain, itu berbeda. Tempat kelahirannya berbeda, peristiwa kematiannya di kayu salib berbeda, silsilah ibunya berbeda, masih banyak lagi yang lain perbedaan. Jangan disama-samakan. Kalau bagi Anda Isa itu Nabi, silakan. Bagi kami Yesus yang di Alkitab atau Isa yang di Alkitab, bagi kami Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Memang memiliki banyak gelar, Nabi, Rasul, Utusan, Imam, Raja, Alfa dan Omega, Immanuel, Roti hidup, Kebangkitan dan hidup, Gembala yang baik, Firman, Anak manusia, Anak Allah, Mesias, masih banyak lagi yang lain. Kiranya sadar saudara-saudara kami dari luar Kristen yang selalu keliru dan salah memahami doktrin ajaran Kristen yang sangat hebat ini. Amin.